selama menjadi guru ini saya gemar membaca dan juga sharing ya dengan rekan sejawat untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menarik, di mana tanggal, bulan, tahun saat ini menjadi guru honorer di SD mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Baiklah sobat semuanya, pada seleksi PTK Guru 2022 ini baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum, di sini kita wajib melakukan pengisian riwayat ya, yang mana di sini salah satu yang wajib kita isi adalah deskripsi diri. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita ke dalam sebuah IC yang menggambarkan ini adalah dalam bidang pekerjaan dan juga dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Untuk maksimalnya ini adalah ada 3000 karakter. Nah sebetulnya memangnya seperti apa sih untuk contoh deskripsi diri dari guru honorer pada pengisian riwayat P3K guru di tahun 2022? Tentunya di sini ada dua komponen utama ya yang wajib kita penuhi ketika mengisi deskripsi diri ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika kita mau mengisi deskripsi diri, maka di sini teman-teman kita perlu perhatikan juga terkait tentang perintahnya ya, supaya nanti kita mengisinya itu sesuai dengan perintahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat perintahnya di sini, silahkan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah IC. Jadi inilah dalam bentuk IC teman-teman, yang menggambarkan Anda, nah ini menggambarkan tentang diri kita masing-masing. Nah, di sini ada dua bidang yang wajib kita tuliskan ya, penggambaran diri kita ini dalam bentuk IC ini. Yang pertama adalah dalam bidang pekerjaan. Nah, dalam bidang pekerjaan tentunya dikarenakan kita itu posisinya sebagai seorang guru honorer, ini ya pekerjaan dalam bidang keguruan ya teman. Ini dalam bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua inilah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dikarenakan manusia itu selain sebagai makhluk individu, ini juga sebagai makhluk sosial. Nah, di sini diminta untuk kita tuh mendeskripsikan, menggambarkan tentang keadaan kita, menggambarkan tentang kita inilah bidang pekerjaan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kira-kira untuk contohnya seperti apa? Nah, belum tentu juga untuk contoh ini nanti dapat dianggap benar ya, dikarenakan masing-masing orang itu kan memiliki pola pikir sendiri dalam mencermati sesuatu hal ya, atau segala fenomena yang ada. Nah, di sini mungkin nanti bisa dijadikan rujukan ya, atau mungkin juga contoh untuk acuan nanti untuk bisa disempurnakan oleh teman-teman. Nah, ketika diminta untuk melakukan deskripsi diri ini, nah di sini kalau menurut saya ini adalah yang pertama, di sini adalah kita menyebutkan ya tentang identitas kita. Nah, di sini karena semuanya itu diminta dalam bentuk IC, berarti di sini dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk tabel ataupun daftar ataupun juga sketsa. Nah, yang pertama inilah terkait tentang nama. Nah, nama saya ini adalah siapa? Nah, teman-teman dituliskan namanya siapa. Nah, ini nama saya adalah bla 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 bla. Tentunya di sini teman-teman boleh juga menambahkan nama saya adalah bla bla bla. Saya biasa dipanggil siapa. Nah, itu adalah terserah teman-teman. Nanti mengisinya bagaimana. Nama saya adalah bla 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 gitu ya. Kemudian saya ini lahir. Nah, saya lahir di titik-titik. Inilah tentunya tempat lahir ya. Tempat lahir tuh biasanya setara kabupaten atau kota. Nah, tingkat kabupaten atau kota yang tertera pada ijazah atau mungkin pada akte kita, teman-teman. Nah, saya lahir ini di mana, kemudian tanggalnya itu tanggal berapa. Nah, ini teman, tanggal berapa, bulan berapa, dan juga tahun berapa. Nah, kemudian di sini posisi kita. Nah, saat ini saya menjadi seorang pengajar ya, atau menjadi seorang guru honorer yang mengajar di kelas 3 SDN bla 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 misalkan. Atau saya mengajar bahasa Indonesia di SMP berapa, atau di SMA, SMK berapa. Kemudian saya sudah mengajar di sekolah tersebut, ini misalkan saya sudah mengajar di sekolah tersebut ini selama 9 tahun. Nah, setelah sebelumnya ini saya mengajar di SD bla 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 bla, atau di SD bla bla dari tahun berapa sampai tahun berapa, sehingga di sini dapat diketahui yaitu kita itu TMT-nya awal itu dari tahun berapa gitu ya. Sehingga di sini kalau misalkan teman-teman itu pernah mengalami perpindahan atau pergeseran atau mutasi, maka di sini boleh ya kita deskripsikan. Ini kan toh juga tentang diri kita, teman. Ini bagi teman-teman kalau misalkan mungkin belum pernah punya pengalaman mengajar lulusan PPG, tentunya juga disesuaikan ya tentang diri teman-teman sendiri.
Nah, ini tentang diri. Nah, berikutnya ini adalah terkait tentang bidang pekerjaan. Ini sebagai contohnya, dalam bidang pekerjaan ini selama menjadi guru honorer selama 17 tahun ya, ini mengalami 3 kali perpindahan. Saya ini memiliki banyak pengalaman, baik itu suka maupun juga duka sebagai seorang guru. Nah, meskipun di sini gaji saya itu adalah pas-pasan, saya tetap semangat ya untuk mengabdikan diri untuk negeri ini, bermodalkan dengan keikhlasan. Nah, selama menjadi guru ini saya gemar membaca. Nah, kita tunjukkan juga kelebihan-kelebihan kita, teman, yaitu di sini kelebihan terkait tentang kegemaran ya, yang menunjukkan bahwa diri kita itulah orang yang positif dan juga pembelajar sepanjang hayat. Selama menjadi guru ini saya gemar membaca dan juga sharing ya dengan rekan sejawat untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menarik. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa saya. Mengapa kok di sini pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Dikarenakan salah satu penyebab siswa itu bisa pintar itu adalah mereka itu kalau memiliki motivasi belajar ya, motivasi belajar yang tinggi dari mereka sendiri. Nah, mereka memiliki motivasi belajar jika pembelajarannya itu didesain secara menarik dan juga menyenangkan, teman. Jadi itu ada hubungan sebab akibatnya ya. Nah, berikutnya dalam menunaikan tugas mengajar sehari-hari ini saya sering menerapkan metode pembelajaran. Nah, untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan supaya anak-anak paham, ini perlu diterapkan yaitu metode pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif, kemudian juga memanfaatkan berbagai macam media yang ada, termasuk juga alam sekitar, dan tentunya untuk penggunaan media ini adalah disesuaikan dengan karakteristik materi ajar kita. Salah satu contohnya ini adalah dengan melakukan pembelajaran yang ada di luar kelas. Nah, melalui pengamatan pada tanaman yang ada di sekolah atau pengamatan di taman sekolah, ini juga tidak apa-apa. Nah, menurut saya metode ini cocok untuk mengajarkan materi ilmu pengetahuan alam pada anak-anak. Nah, selain itu saya juga beberapa kali ini mengajak siswa ya. Nah, beberapa kali saya mengajak siswa saya ini untuk melakukan. Nah, ini adalah bukan melakukan ya. Ini adalah untuk melakukan eksperimen sederhana menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah saya. Inilah untuk yang bidang pekerjaan contohnya. Kemudian untuk yang kehidupan bermasyarakat ini contohnya bagaimana? Nah, di sini untuk yang kehidupan bermasyarakat misalkan seperti ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, saya tergolong aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lingkungan ya, di mana saya tinggal. Itu seperti contohnya. Nah, ini adalah menjadi pengurus arisan RT misalkan. Kemudian tergabung dalam Karang Taruna, kemudian ikut majelis taklim dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita berikan ya. Nah, saya merasa senang jika saya ini bisa bermanfaat ya bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Ini adalah contoh pertama untuk isian deskripsi diri, teman-teman. Kemudian untuk contoh berikutnya ya mungkin bisa dijadikan referensi ya, pengisian deskripsi diri. Ini adalah misalkan nama saya adalah siapa, lahirnya di mana, tanggal, bulan, tahun, saat ini menjadi guru honorer di SD mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Kemudian sudah menjadi guru honorer sejak tahun berapa, sehingga nanti masa kerja kita itu berapa. Kemudian kita sampaikan juga kelebihan kita, yaitu meskipun gaji pas-pasan namun kita harus tetap semangat ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian contoh berikutnya juga, ini adalah saya seorang pendidik yang mengajar di sebuah sekolah dasar. Kemudian dalam menjalankan tugas saya berupaya untuk mampu bersosialisasi dan semangat tinggi dalam mengajar. Hal itu terbukti dengan kedekatan antar guru dengan anak-anak. Nah, dalam mengajar ini saya berusaha untuk mewujudkan suasana yang menyenangkan, menarik, serta mudah dipahami sesuai karakteristik anak didik ya. Hal ini saya lakukan dengan senang hati dan tidak merasa terbebani. Selama saya di sekolah ini, saya juga menjaga dan memilah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Nah, itulah teman-teman untuk contohnya, mungkin bisa dijadikan bahan referensi ya bagi teman-teman yang bertanya pada kolom komentar di video sebelumnya.
Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.